Aktivitas pertama yaitu pemesanan buah dengan PT Caka Cahaya Makmur. Buah import yang dipesan biasanya dari Cina dan Australia. Pada aktivitas ini, pihak owner toko buah Haji Tumirin memesan buah melalui pihak marketing perusahaan PT Caka Cahaya Makmur lewat pesan suara telepon. Saat berkomunikasi, mereka saling melakukan tawar-menawar harga untuk buah yang akan dipesan oleh pihak toko buah Haji Tumirin. Setelah deal dengan harga yang disetujui, pihak perusahaan PT Caka Cahaya Makmur membuat invoice. Isi dari invoice tersebut adalah dengan keterangan nama barang, harga barang, jumlah barang, dan alamat tujuan pengiriman. Sebelum masuk pada mobil pengiriman, barang yang akan dimasukkan dicek terlebih dahulu agar benar dan tidak terjadi kesalahan. Setelah semua disiapkan dan proses pengecekan sudah selesai, maka buah yang akan dikirimkan dimasukkan ke dalam mobil pengiriman. Aktivitas yang kedua yaitu aktivitas di pergudangan dari proses receiving hingga order picking. Saat buah sudah diterima, buah yang datang dicek dalam keadaan baik atau tidak. Setelah proses checking, barang yang bagus akan dimasukkan ke dalam gudang toko buah Haji Tumirin, dan jika barang yang datang kurang bagus atau tidak sesuai, maka barang akan diretur atau dikurangi harganya. Selanjutnya yaitu penyimpanan barang ke gudang. Setelah proses penerimaan dan pengecekan, maka dilakukan penyimpanan barang ke gudang buah. Gudang toko buah import Haji Tumirin terdapat pendingin untuk memastikan agar seluruh buah yang disimpan tetap fresh dan tidak rusak. Dalam penyimpanannya dibedakan berdasarkan buah satu dengan buah lainnya, tidak dicampur dengan buah yang lain agar mudah dalam mencari. Tujuan tersebut agar buah mudah disortir jika diprediksi akan busuk. Jika diprediksi buah tidak bisa lama disimpan, maka buah tersebut dijual cepat atau harga juga ikut turun. Buah yang disimpan di dalam gudang pendingin dibedakan berdasarkan tanggal beli atau masuknya buah ke dalam gudang. Selanjutnya yaitu pembukuan barang. Pembukuan barang di toko buah import Haji Tumirin ini masih dilakukan secara manual, yaitu tulis tangan. Dalam proses pembukuan yang akan dicatat yaitu nama atau jenis buah, jumlah buah, harga dari masing-masing buah, dan asal beli dari perusahaan mana. Tiap jenis buah dicatat pada proses pembukuan untuk mencatat barang yang masuk atau keluar dan untuk memudahkan dalam pengendalian dan pengontrolan. Proses selanjutnya yaitu order picking. Saat ada pelanggan yang datang, maka pelanggan harus menanyakan terlebih dahulu stok atau buah yang tersedia di dalam gudang. Setelah itu, buah yang dibeli oleh pelanggan diletakkan di luar gudang untuk dilihat kondisi buahnya. Setelah pelanggan melihat kondisi buah, pelanggan yang membeli melihat buah yang diinginkan langsung menuju ke kasir untuk membayar. Nah, itulah aktivitas pergudangan dari proses receiving hingga order picking sampai ke tangan konsumen. Nah, yang terakhir yaitu kendala yang sering terjadi pada saat aktivitas receiving hingga order picking. Yang pertama yaitu estimasi pengiriman tidak sesuai. Estimasi pengiriman buah dari pihak importir PT Caka kadang tidak sesuai dengan jangka yang seharusnya. Oleh karena itu terjadi keterlambatan proses penerimaan. Biasanya jika terjadi keterlambatan hanya 1-2 hari. Yang kedua yaitu buah yang busuk. Buah yang busuk akan disortir. Ini dikarenakan lamanya buah disimpan dalam gudang dan kurangnya peminat dalam membeli buah tersebut. Buah akan dipilih mana yang masih baik dan mana yang tidak untuk dijual. Yang ketiga yaitu tidak bisa melihat buah secara langsung. Saat memesan dari pihak importir, buah yang dipesan dan dibeli tidak dapat dilihat fisiknya secara langsung. Oleh karena itu, dalam penerimaan barang di gudang, toko buah Haji Tumirin dilakukan pengecekan fisik buah, baik atau jeleknya buah. Dan yang terakhir yaitu pembukuan masih manual.
Dalam proses ini, pembukuan barang memakan waktu lama dan kurang efisien karena masih menggunakan manual atau tulis tangan. Biasanya kesulitan dalam mencari barang saat ada pelanggan yang datang.